Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan firman-Nya, dan Rabbmu telah memerintah supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Iya. Baik, ini ayat di surah Al-Isra. Ini ayat di surah Al-Isra, yang mana pada ayat di surah Al-Isra ini diterangkan 18 perkara. Diterangkan 18 perkara awal dari perkara tersebut adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini dari ayat. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintah. Iya, wa qada ini adalah qada syar'i. Allah memerintah dengan perintah syariat. Dengan perintah syariat. Apa perintah tersebut? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berlaku ihsan. Ini masalah yang pertama, yaitu tidak yang berhak ibadah kecuali Allah. Dan ini telah ditegaskan di ayat sebelumnya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdula. Jangan engkau menjadikan sembahan lain bersama Allah sehingga engkau akan tergolong ke dalam orang-orang yang tercela, lagi merugi. Iya. Kemudian ditutup, setelah itu disebutkan beberapa ayat, dari ayat 22 hingga ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir dari 18 perkara, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Jangan engkau menjadikan sembahan lain bersama Allah. Kalau engkau berbuat kesyirikan dengan mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam maluman madhura. Iya. Jadi awal perkara adalah tauhid, perintah beribadah hanya kepada Allah, larangan berbuat kesyirikan, dan akhir dari 18 perkara juga pembahasan tentang tauhid. Ancaman siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Iya. Dan di ayat atau dua ayat sebelumnya Allah firman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Demikianlah apa yang Allah wahyukan kepadamu dari hikmah. Ini semuanya penekanan-penekanan berkaitan dengan ayat yang menjelaskan sisi pendalilan penulis membawakan ayat ini di sini. Beliau ingin menegaskan bahwa di antara perintah-perintah agama
Perintah yang paling agung adalah perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan larangan yang paling besar adalah larangan untuk mempersekutukan Allah, berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ini kandungan dari ayat ini secara global. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memerintah alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah ini telah disampaikan melalui lisan para rasul agar supaya manusia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian mereka juga diperintah untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Baik. Jadi penekanan yang paling utama di dalam ayat, bahwa ayat ini menerangkan hak-hak yang wajib ditunaikan itu banyak perkara di dalam agama kita. Namun hak yang paling utama untuk ditunaikan, kewajiban yang paling wajib adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan makna tauhid. Bahwa tauhid itu sebagaimana kandungan la ilaha illallah, terdapat di dalamnya an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Yang menafikan segala peribadatan kecuali hanya kepada Allah. Dan ia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dan di dalam ayat ini juga diterangkan tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana di ayat-ayat sebelumnya juga disebut dengan makna ibadah. Dan ibadah itu secara bahasa adalah jalan yang biasa ditempuh. Jalan yang biasa ditempuh. Kalau ada sebuah jalan yang biasa dilalui oleh manusia, dipijak oleh kaki-kaki manusia, maka itu disebut dalam bahasa Arab dengan kata tariq mu'abbad. Dengan kata mu'abbad. Ada bentuk ibadah. Kenapa? Sebab dia adalah jalan yang biasa dilewati. Iya. Dan ini punya keterkaitan. Mana ibadah secara istilah. Karena ibadah itu adalah suatu hal yang disertai dengan perendahan diri, penghinaan diri kepada Allah. Seorang yang merupakan hamba Allah, dia tunduk di bawah segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang budak yang tidak memiliki perkaranya sendiri, tapi segala perkaranya adalah tunduk di dalam menjalankan perintah dari tuannya. Iya. Ibadah didefinisikan oleh para ulama dengan beberapa definisi. Di antara definisi yang paling indah adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah ismun jami', penamaan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan maupun berupa amalan. Ucapan dan amalan yang zahir maupun yang batin.
Jadi ini yang disebut ibadah. Ya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa ibadah itu ukurannya adalah pada sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kapan sesuatu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, maka itu namanya apa? Itu namanya ibadah. Allah perintah melakukan salat. Iya. Salat ini diperintah menunjukkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau begitu salat adalah apa? Salat adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintah seorang hamba berdoa. Dan ketika diperintah berdoa, menunjukkan bahwa doa ini adalah apa? Hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau begitu doa adalah apa? Doa adalah ibadah. Iya. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian kepadaku. Kalau memang benar kalian itu beriman. Jadi takut kepada Allah adalah apa? Adalah ibadah. Sebab Allah perintah. Dan Allah jadikan itu adalah ciri keimanan. Menunjukkan bahwa rasa takut adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Disinilah letak seorang hamba mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kalau dia sudah tahu perkara tersebut adalah ibadah, maka sebuah ibadah harus diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada syirikat di dalamnya. Kapan dia berikan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia telah berbuat syirik akbar. Dia telah berbuat syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik. Jadi ini ketentuan seputar makna ibadah. Baik. Kemudian satu lagi pembahasan berkaitan dengan ayat wa qada rabbuka wa qada. Kalimat qada itu di dalam penggunaan ayat-ayat digunakan dengan dua makna. Ada qada bermakna qada syar'i, ketetapan syar'i, dan ada qada bermakna ketetapan penakdiran. Ketetapan apa? Penakdiran. Iya. Dan ini salah satu dari belasan kalimat di dalam Al-Quranul Karim yang mempunyai dua makna. Makna syar'i dan makna qadari. Iya. Ada makna syar'iyah diniyah dan ada makna qadariyah kauniyah. Dan ini ada sekitar 14 kalimat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah al-qada. Seperti al-irada, al-qada, al-amr, al-idhin. Ini semuanya mempunyai makna kauni dan mempunyai makna syar'i. Yang diinginkan di dalam ayat di sini qada bermakna syar'i, yaitu perintah syar'i. Iya. Baik. Dan mungkin akan datang nanti pembahasan berkaitan dengan ini di pembahasan tafsir ya. Insyaallah taala kalau ada kesempatan nanti kita uraikan lebih luas pada tempatnya. Kemudian ayat yang berikutnya kata penulis rahimahullahu taala di halaman yang kedua dari materi, wa qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ayat di surah An-Nisa. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalamnya Allah memerintah kepada para hamba agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan bentuk apapun dari bentuk-bentuk kesyirikan. Iya. Karena kata syai'an di sini nakirah dalam penggunaan bahasa Arab ya. Berada di
Siyaq an-nahi berada di konteks pelarangan, menunjukkan makna umum. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Apapun sesuatu itu, apakah ayahnya, saudaranya, pimpinannya, tokohnya. Ya. Sesuatu itu apakah dia seorang rasul, seorang malaikat, batu, pepohonan. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tusyriku bihi syai'an. Iya. Dan ini ayat di surah An-Nisa, terdapat di dalamnya beberapa perintah di dalam ayat. Tapi perintah yang paling pertama adalah ini. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Menunjukkan bahwa perintah untuk bertauhid dan larangan berbuat kesyirikan ini adalah perintah yang paling utama. Dan sekali lagi di dalamnya terdapat penafsiran tauhid itu. Seorang yang bertauhid dia harus kumpulkan dua perkara. Dia harus menetapkan bahwa dia beribadah hanya kepada Allah. Dan yang kedua, dia harus menafikan segala yang diibadahi, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena itu bukan orang yang bertauhid. Sebagian orang yang kita lihat di masa ini, dia berkata, ya kita berislam saja, beribadah saja kepada Allah. Tapi jangan salahkan orang yang memeluk agama Nasara, orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Jangan salahkan orang-orang yang menyembah ke kuburan, orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Ini bukan dari tauhid. Kalau dia bertauhid, tauhid itu terkumpul di dalamnya dua hal sekaligus. Dia menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah, dan yang kedua dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Inilah tauhid yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul, yang merupakan perintah pertama di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Iya. Baik. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa meninggalkan kesyirikan itu adalah syarat syahnya sebuah ibadah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan melakukan suatu bentuk kesyirikan, maka ibadahnya tidak akan diterima. Allah firman di dalam Al-Quran, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid-masjid ditafsirkan dengan dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, tempat-tempat ibadah. Masjid yang sekarang kita tempati. Masjid-masjid adalah milik Allah. Maka tidak boleh dilakukan ibadah kepada siapapun di dalam masjid itu bersama Allah. Jadi masjid hanya milik Allah, ibadah harus diserahkan murni hanya untuk Allah. Tidak boleh mempersekutukan seorang makhluk pun dalam beribadah kepada Allah di dalam masjid. Ini penafsiran yang pertama ya. Kalau masjid diartikan tempat-tempat ibadah. Dan sebagian ulama menafsirkan masjid bermakna anggota-anggota tubuh yang dipakai beribadah. Iya. Seluruh anggota tubuh yang dipakai beribadah, pakai itu dahi dan hidungnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, kedua kakinya. Seluruh anggota tubuh ini adalah milik Allah. Tidak boleh dipakai beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi syarat syahnya sebuah ibadah itu harus bersih dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa segala jenis kesyirikan itu adalah haram, sedikit maupun banyaknya. Yang namanya kesyirikan adalah hal yang dilarang sedikit maupun banyak. Iya, karena di dalam ayat dikatakan wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun sesuatu itu, sedikit maupun banyak, apapun bentuknya, siapapun dia, tidak boleh dipersekutukan bersama Allah di dalam ibadah. Iya.
Dan dari konsekuensi ayat menunjukkan bahwa siapapun dari makhluk tidak mempunyai hak untuk diibadahi. Apakah dia seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, orang yang salih, sekalipun tidak ada hak untuk diibadahi. Karena itu tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh meminta hajat kepada rasul. Ini berbeda dengan orang-orang yang kita lihat. Kadang dia berdiri di dekat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Nabi. Dan ini perbuatan adalah perbuatan kesyirikan karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Apakah itu seorang nabi yang diutus, seorang malaikat yang didekatkan, orang yang salih, yang gemar beribadah, maupun yang lainnya.